Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil saya selalu bertanya, kenapa Islam itu seperti buih di tengah lautan? Banyak, tapi tak punya kekuatan. Banyak, tapi tak punya kemampuan. Waktu saya pesantren pun saya tanyakan demikian. Waktu saya kuliah dalam perdebatan pun saya tanyakan demikian. Jawaban yang saya dapatkan semuanya tidak memuaskan. Sehingga saya menemukan sebuah ayat dalam surat Al-Imran 190 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Dalam ayat ini saya merenung, apakah orang Islam tidak berpikir? Apakah orang Islam kurang cerdas? Apakah orang Islam tidak berlogika? Berpuluh-puluh tahun saya amati sampai ke kejadian Ahok, sampai kepada Pilpres 2019, bahkan sampai sekarang, tahun politik 2024. Dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa kebanyakan orang Islam tidak tahu akan Islam. Bagaimana mungkin seorang Islam bisa menemukan kehebatan, mendapatkan kehebatan Islam, sementara mereka tidak tahu, tidak kenal, tidak mengerti, tidak faham, tidak melaksanakan apa itu Islam. Ya ibarat pelukis. Seorang pelukis bagaimana bisa melukis gajah kalau tidak tahu bentuk gajah? Akan jadi apa itu lukisannya? Orang Islam akan memberikan Islam, tapi tidak tahu Islam, tidak ngerti Islam, tidak paham Islam. Islamnya cuma Islam katanya, kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, kata Pak Ajengan, kata Pak Habib, katanya. Kata kitab, kata Quran, tapi tidak ngerti isinya. Ini Islam katanya. Maksudnya itu tidak ngerti. Banyak yang hafal, tapi tidak paham. Karena tidak paham, pada akhirnya tidak melaksanakan. Ada juga yang Islam KTP, yang cuma KTP doang. Banyak itu Islam KTP. Islam yang lebih identik sebagai Islam keturunan. Karena ayahnya Islam, ibunya Islam, saudaranya Islam, masyarakatnya Islam, dia pun ikut Islam. Itu Islam KTP. Tertera dalam kartu tanda penduduk sebagai orang Islam karena beragama Islam. Banyaknya orang Islam yang tidak mengenal Islam. Pada akhirnya orang umat Islam ini bodoh dan dibodohi. Juga dibuat bodoh. Bodoh, dibodohi, dibuat bodoh. Sehingga seperti binatang ternak
kalau dalam Al-Quran. Cuma bisa digiring doang. Tidak ngerti apa tujuan digiring tersebut. Suruh demo, ikut demo. Ditanya buat apa demo, nggak ngerti. Cuma ikut-ikutan aja. Yang penting dapat duit, yang penting dapat sembako. Nah itu kebanyakannya kayak gitu. Bagaimana Islam bisa menemukan kehebatannya? Wong orang Islam aja tidak tahu apa itu Islam. Sehingga sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dimulai dari tempat bimbel, saya mencoba memberikan pemahaman tentang apa itu Islam. Waktu di zaman Ahok pun seperti itu. Waktu Pilpres seperti itu. Bahkan sekarang pun seperti itu. Memberikan pemahaman kepada umat Islam agar dia bisa Islam dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya bisa baca, tidak hanya ngerti, tapi paham, sehingga mudah untuk melaksanakan. Islam itu tidak sulit, Islam itu mudah. Cuma karena salah ngaji, jadi terasa sulit. Jadi kalau kita ingin menemukan kehebatan Islam, mulailah membaca tanda-tanda yang terjadi siang dan malam. Agar menjadi orang-orang yang berpikir, dipikirkan, direnungkan. Tidak asal dengar berita, tidak asal dengar hoak, perbincangan. Dipilah dan dipilah. Yang baik ambil, yang buruk buang. Nah dimulai dari sana dulu umat Islam bisa cerdas. Otaknya mulai dipakai, otaknya mulai harus muter. Jangan diam saja. Boro-boro menciptakan nuklir, paham Islam aja kagak. Boro-boro menciptakan pesawat terbang, paham Islam aja kagak. Padahal Islam itu punya kitab yang hebat namanya Al-Quran. Al-Quran ini adalah jawaban dari semua rahasia. Tetapi umat Islamnya tidak sanggup menggali. Islamnya cuma Islam cangkang, isinya nol. Disinilah peran saya masuk dengan konsep The King of Science, melakukan revolusi otak, akhlak dan mental, mulai membuka wawasan umat Islam dengan mengislamkan orang Islam agar mereka benar-benar cerdas otaknya, bagus akhlaknya, kuat mentalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.